Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasak Kandang Balahili Lubu Aluang Kabupaten Padang Pariaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekali di malah Nurul Jihad koko curang. Di bacuan sekali Pasak Kandang Balahili Lubu Aluang. Nyo Balahili Lubu Aluang Padang Pariaman Sumatera Barat Indonesia. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan puji itu sebuah kewajiban bagi awak. Karena bentuk rasa syukur awak. Andaikan tak adalah nikmat Allah tu di awak, tak ada bisa manga-manga awak. Adonya awak itu adalah karena nikmat dari Allah, karena rahmat dari Allah. Maka iko poinan pertama benar. Adonya awak beribadah itu memang tujuan dari penciptaan awak sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi awak diciptakan Allah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sampai awal ayat 32 surah Al-An'am. Di ayat 32 surah Al-An'am Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Subhanallahu azim. Jadi di ayat 32 kok Allah menggambarkan, Allah menerangkan, menjelaskan ke manusia ba'abana sabanai dunia. Kalau ayat sebelumnya diceritakan tentang gambaran pembalasan di akhirat, masing-masing memikul dosanya, menanggung dosanya di pundak masing-masing, tidak bisa dimintaan tolong ke orang lain. Ada fase antara dunia dan akhirat, ada namanya alam barzakh. Istilahnya sampai transit penantian atau penungguan menjelang kiamat, masuk di alam akhirat. Jadi di situ ada rangkaian proses. Itu orang ini akuntabilitas, pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan.
Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis Nabi. Ketika mayat ditinggalkan oleh pengunjung yang menyelenggarakan proses pemakaman, lah terjadi berbagai macam peristiwa di dalamnya. Nanawa nanibui nak tahu dong. Lah marasai lah pakai orang di dalam. Nanawa nak tahu. Nah di ayat 32 Allah mengunci kaki to manusia. Apa sih dunia itu? Ngapain sih di dunia? Maka Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kok nam pendek. Kalau di dalam surat Al-Hadid ayat 20 lebih panjang loh penjelasan tentang dunia itu apa. Diawali dengan wa'lamu, ketahuilah olehmu ba'ana sabana dunia. Nah di ayat 32 surah Al-An'am disebutkan cukup dua saja. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali, jadi istilahnya dinafikan dulu. Dunia itu bukanlah apa-apa kecuali la'ibu wa lahu, permainan dan senda gurau. Kalau lagu Nike Astria, dia lagu Nike Astria atau Ahmad Albar, kecil beliau. Dunia ini panggung sandiwara Ahmad Albar. Yo harus dapat lah dewa sanak lagu dari sia sanak lagu kok nan punya sanaknya royalti kok si anak punya konsep tentu harus dibaca. Jadi terjemahan kau baca dulu secara pendekatan sosial, kemudian kajian tauhid, tasawuf, ba'an sabana duduk tagak enan dunia kau. Apakah dunia akan menjadi tujuan? Jawabannya no. Bukan. Karena dunia ini hanya permainan. Hanya olo-olo. Olo-olo. Apa kalau bahasa no? Bahasa dari olo-olo. Olo-olo. Hanya senda gurau. Kalau orang terjebak dengan dunia, kok dalam tanda kutip, kok konsep kajian memahami secara hakikat dunia. Dan bekobul kalau terkatu tuh dia di dunia boleh. Artinya jangan cintamu kepada dunia terpaut di dalam hatimu. Tetapi kamu boleh mencintai dunia, tapi jangan dunia membuat kamu lupa akan akhirat. Bolehkah kita mencintai dunia? Boleh. Karena mau tidak mau dunia ini adalah satu tangga, sebuah tahapan, sebuah jembatan. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kan Allah ada dalam ayat lain mengatakan wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan dilupolo bagian awak di dunia. Adolo jatahwa, adolo kesempatan awak. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Melalui proses dunia itu Nabi bisa membawa sampai ke akhirat. Dan langsung ke akhirat sekali melencong memasuki tahapan adu dunia. Maka beramal sebenarnya wak jadikan dunia ko tampe ladang amal. Kalau ladang amal ko wak bercocok tanam wak anak tanam doa kebaikan-kebaikan.
Kalau seandainya dunia dijadikan sebagai prioritas, semua diri awak tumpahkan semuanya ke dunia. Istilah awak kok, you mencari pitih baka panjang aja, mencari pitih disuruh. Tapi baka panjang aja, ndak takana aja lain kewajiban sebagai makhluk. Baka rajo je taruh dari jago lalu sampai lu lalu jelek. Di pabudak dek karajo. Lupa kewajiban sebagai orang muslim. Berarti dunia membuat lalai. Dunia membuat lupa. Kalau di dalam surah Al-Hadid dikatakan bahwasanya dunia itu la'ibu walahun, mainan dan senda gurau, ditambah jelek wazinatun, perhiasan. Tambahlah kampe jelek watafakhurun, menjadi kebanggaan. Bertambah jelek watakathurun fil amwali wal aulad. Balom-balom memanggaan banyak harta, banyak anak. Limo lah tahu gue dalam surah Al-Hadid. Cie sebagai permainan, kemudian sebagai senda gurau, dan kategori wazinatun sebagai perhiasan. Ketika Nabi Muhammad Isra, kan Nabi Muhammad dikaja-kaja, dia orang panusi. Orang panusi kok balaga, itu balaga bersobalong. Mangkaya lipstick etaba, bada etaba, pakai kereno, apa namanya? Cala kalau nel matolo, sendo. Galang panjang sampai ke katia. Cincinnya panut, kuku panjang, yobana nabi akali, diwarnai dengan perhiasan. Bertanya Nabi Muhammad siale, dunia adalah bantu orang tua, kira dunia lah tua. Jadi dunia digambarkan juga sebagai perhiasan, aksesoris, interior. Alai sabilah nanti tak kata. Ndak nan sebanai do. Kalau nan be rumah wak kan tonggak itu nan tiang tu sebanai tak. Dan interior ko bumbu-bumbu ya ko rede, geleme. Alai watafakhurun. Dunia sampai orang berbangga-bangga. Memanggaan tanah terletak di sekolah. Kalau sekolah kan simbol pangke. Bamba kali nggak pangke. Ada kilometer tidak piti aja. Itu. Di situ tuh orang berlomba-lomba, berbangga-bangga, Alun kalau takah dia do di Blitar sama Sleman, Blitar do aja baru dapet SK, baru SKP3K, langsung laki dia dipecat sekali, laki dicarai sekali. Lah pakai mah, SK kan tampil berbangga-bangga tuh, lah bangang sekali je. Laki namanya kan ada lo viral di status tuh. Suami namanya kolanya, manguliahnya, lalu P3K, langsung dipecat aja laki sini. Gue pecat dari laki gue aja. Bunyi lagi. Longge sekali je, nak takhana dulu berjuang do, hujan-hujan hari, boncang di belakang. Apakah itu perjuangan deh, Itulah dunia akan dihadapi seperti itu. Kini berjuang awak, yobana sungguh-sungguh awak, lentang kurang kamu dari mau positif Itu dunia. Watafakhurun, watakathurun fil amwali wal aulad.
Balomba-lomba memperbanyak memanggaan harta, memanggaan banyak anak beranak sebenarnya. Kan? Kalau dulu tuh memang anak kok untuk cari panggaan, di mana kuliah, mana sekolah, perusi itu laki-laki. Kan pertanyaan yang kalau di luar negeri itu dianggap Tuhan. Contoh orang baru bujang lah, bujang lah bini sih. Karena mental itu. Lalu sudah begini. Apa pertanyaan berikutnya lain? Allah benar. Benda langsung karena mental kawan sendiri. Kalau dulu negeri nak boleh yang bertanya, yang bersifatnya privasi. Karena mental orang tidak punya anak. Kalau ditanya tak ada. Dewa lunya lewat ini. Karena memang itu jadi kebanggaan. Apalagi anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Oh, laki-laki membangkit batang anak. Apalagi sama sezaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, anak-anak perempuan itu diskriminatif. Didiskriminasi. Ada di dalam surah An-Nisa ayat 7 bicara soal harta warisan itu. Ternyata dulu. Jadi asbabun nuzulnya, latar belakangnya kenapa ayat itu turun. Tentang bagi laki-laki ada dapat bahagian, perempuan juga dapat bahagian. Karena dulu di zaman jahiliyah, kalau bahas dulu mah sudah disama. Dulu zaman jahiliyah ditiadakan perempuan mendapatkan. Jadi tidak zongnya bersih, dia tidak dapat apapun. Turunlah ayat empowerment, memberdayakan perempuan, menempatkan perempuan, walaupun lidzakari mithlu hadzil unsayain. Walaupun jatahnya perempuan itu satu laki-laki dua kelipatan perempuan. Itu contohnya. Itu dunia berbangga-bangga dengan harta. Alah dapat sepeda, sepeda. Sudah tua lain. Honda. Dapat Honda tanya lo merek Honda A, merek Honda bara, jumlah Honda. Lah sudah donda bertanya lo le sudah tele. Oto, mere oto bara jumlah oto. Ummah takah tulo. Begitu seterusnya. Nah, kalau dalam mengaji tasawuf, dunia kalau di Paturian ada takah ilustrasi itu. Dikajak terinya lari je tadi. Dikajak takahan diletakkan di kabean kayu kanu ngajak bayang-bayang takah mengajak bayang-bayang dikajak dewa anu lari lo lagi-laginya bayang-bayang awak dicangkam dewa ndak mau dapet diganggam ndak bisa li bisa diganggam bayang-bayang ndak bisa maka dan kemudian itu membuat kita terlena. Membuat awak lupa dengan persiapan di akhirat. Ingin hadis Nabi nalah selalu bahas. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Datang suatu masuk kepada umatku. Mereka cinta kepada yang 5. Kemudian lupa kepada yang 5. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka cinta ke dunia. Kalau terasa kepocongan, itu kan dua tuh. Cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Itu kan gambaran. Kata Rasul itu pakai kata-kata sayati, ada sin kemudian ada fi'il mudhari. Berarti potensial akan terjadi, muncul kepada umatku. Mereka apa namanya itu? Rebutan, kemudian berambisi untuk mencintai dan mendapatkan, menguasai dunia. Sementara lupa persiapan untuk akhirat. Ya, kalau di dalam surah Al-An'am dari mulai dari ayat berapa? Ayat 27, 28, 29, 30 bicara gambaran masa peristiwa yang akan dihadapi orang yang mencintai dunia.
Dunia aja karena lupa ke akhirat. Ternyata di akhirat sampai babalik. Balamin di dalam neraka, paki-paki di neraka, neraka mengalih. Minta balik. Kan ayat 27, walau tara itu kifu 'alan nar. Ketika mereka dihadapkan dengan neraka, wai tapaki qalu ya laitana, oi kirodo kami nuraddu, minta dibalian kami balian, wala nukadzibu bi ayati rabbina, kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, kami pasti menjadi orang beriman. Minta balik ke dunia lain, cipta lain, buku lah batutui. Nggak bisa minta keluar dari neraka lain. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 minta, Rabbana akhrijna minha, ya Allah ya Tuhan kami, keluarlah kami dari neraka. Pun ada boleh. Di ayat 32 kok Allah tegaskan, untuk diketahui yang duniaku bukanlah menjadi tujuan. Dunia hanya menjadi tangga, menjadi tahapan, menjadi media, menjadi tempat, menjadi wadah untuk bisa sampai kepada akhirat. Maka jadikanlah dunia menjadi ladang amal, tempat kita beramal. Waktu masih ada, umur masih Allah panjangkan, hidup masih Allah berikan, lain masih Allah hidupkan juga sampai kini. Ikolah kesempatan dewa mengingin kaji, mengana-ngana untung, mengana-ngana diri apa yang sudah kita perbuat di dunia. Wak perbuat di dunia kau batam masuk kepada alam semesta kau sendiri. Di samping awak menunaikan kewajiban awak kepada Allah, hubungan vertikal dengan Allah, melaksanakan segala suruh, menghentikan segala tangga. Kemudian ada juga hablum minan nas, sesama manusia. Apakah kita sudah berbuat baik, membangun silaturahim, berkontribusi untuk membantu orang lain, termasuk hubungan kita dengan makhluk yang lain alam semesta. Awak membersihkan lingkungan kau di miskin kau kan ada sama beliau menyebut ekoteologis. Itu dia. Eko kan? Cinta terhadap lingkungan. Lingkungan ini memang mandat dari Allah kepada manusia untuk dijaga kelestariannya. Aspek ekonomisnya boleh didapatkan, digali, dieksplor, tapi aspek kelestarian ekologisnya perlu diperhatikan. Dan namun dipunah aja batangan naik itu tadi, dipertimbangkan pula kelestariannya. Begitu diajarkan oleh agama. Jadi agama kok luar biasa komprehensif, lengkap, utuh, sempurna. Kasadonyo dikaji, ado dalam kajian. Di dunia kau, bumi alam kau dirawat. Jangan sampai kemudian kita mewariskan kebinasaan, kerusakan kepada anak cucu awak. Untuk awak buntung, untuk awak balabo, untuk awak madape, anak kasudahnya tu nak mati je lalai, nak punah je lalai. Itu namanya adalah visi fasad, visi kebinasaan. Sementara orang tua awak majan kawak, nyo tanam karambia, inyo dak lo menikmati karambia dan nyo tanam tu. Awak nan menikmati. Awak jangan kamanambah le, jangan kamananam le, sarai je nak tanam rumah dia. Uni je nak tanam dah. Ale nan singke tumpang sari je lah nak karajon. Apalah yang sifatnya jangka panjang. Itu kan bahagian dari menjaga kelestarian. Oh, disuruh lah nanam kayu ni mes. Kan disuruh menanam pohon. Orang tua
wawan dari sesubuh takatubana le pengamalan kaji dulu. Aram dia tu waduh no adi jadian tampang je dipikir aja masa depan ditanam keram dia tu. Nyo mati tidak pernah lo menikmati itu lo. Anak cucu tinggal memunah aja jadi. Dado menambah. Nah, jadi makanya Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia itu permainan. Nah, nama permainan itu kalau permainan ada aturan main. Play of game. Ada aturan main, ada permainan. Permainan. Kemudian atur main hidup di dunia supaya wajan terjerumus. Ada aturannya Al-Quran dan hadis. Mana mulia, mana tidak mulia. Kalau tak sepak bola, takah mentinju kan patangku mentinju nale viral artis nama Jeffrey Nicole dan El Rumi. Ada aturan permainan. Ketika bahu dislok, awak nonton nama. Dislokasi namanya. Kalau mau namanya frozen shoulder. Bukan bahu kan sakit loh. Kecian itu frozen shoulder. Di terapi. Kalau nyo dislok, dislok mengalami lokasi, pindah lokasi, babilo dislok. Banyak ilmu. Jadi kalau itu ada atur mainnya, apa yang harus dilakukan? Berarti ada atur main. Kalau awak di dalam tatanan hukum, dalam kajian fikih, kemudian dalam kajian tauhid, apa yang harus dilakukan? Kalau begini caranya, dalam tatanan sosialnya seperti apa? Maka orang yang sukses yang beruntung itu adalah orang yang mengikuti aturan. Pandainya mengikuti aturan, tahu juga aturan, itulah orang yang menang. Itulah orang sukses menaklukkan dunia. Karena namanya permainan. Bawa mainan waktu menang sesuai juga ketentuan. Tidak sekedar menang dan kalamak dewa, memenangkan diri awak lalu kemudian mengabaikan hak-hak orang lain. Begitu diatur, ada aturan mainnya. Nah, nama permainan lah. Waktu kene awak main congklak, main ulat tangga, mainan lain. Namanya main nak daruan, marapulai-marapulayan. Nampurusi main masak-masak, main yeye, main anak-anakan. Itu kan namanya kan gambaran permainan yang sebenarnya itu kan real nyata nanti akan dihadapi. Tapi tidak berhenti sampai di situ karena hidup ini bukan hanya untuk main-main. Hidup ini adalah untuk yang maha hidup. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghambaan dan pengabdian kita. Lalu kemudian ketika disebutkan dunia, dalam tafsir dikatakan wa mal hayatud dunya. Artinya tidaklah kehidupan dunia, artinya kalau al-istighalu biha. Al-istighalu itu artinya adalah terlalu berbimbang hati awak, terlalu condong, sibuk hanya dengan dunia. Harusnya jangan kamu terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Karena ada persiapan kamu di masa berikutnya. Kalau nanamu dunia, kalau selalu beristighol, selalu menyibukkan diri dengan dunia, sementara dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Dan artinya harusnya ada ketaatan dan barang yang nyata yang Allah nyatakan atas ketaatan itu, maka bahagian daripada urusan akhirat. Artinya di dunia kok ada kesempatan dewa untuk awak mempersiapkan diri awak menjadi jembatan untuk urusan akhirat. Waladarul akhirah, dan sungguh kampung akhirat disebutkan dengan darul. Ad-darul, dar itu artinya adalah kampung, perkampungan. Digambarkan bahwa nanti di kampung akhirat, di situ ada lokasi disebutkan dalam tafsir, artinya adalah sorga
Jadi disebutkan nan akhiratnya itu bana, kalau nan awak memaksimalkan kehidupan dunia awak untuk mencapai akhirat, maka akan dapat dewa sorga. Nan sabana nan serugo itu tadi, yang kampung akhirat tadi, khairul lilladzina yattaqun. Itu adalah tempat yang baik bagi mereka yang bertakwa. Jadi kampung akhirat kena menjadi tujuan. Bara banyak ayat menceritakan tuh walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi dikatakan akhirat itu lebih baik. Berarti menjadikan akhirat sebagai tujuan, tempat yang abadi, tempat yang mulia, surganya Allah. Kalau bahas mah di surga itu di akhirat nanti kita akan menerima 99 nikmat Allah yang masih Allah tahan atau tangguhkan. Karena Allah mengaji hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Wa amsaka 'indahu tis'ata wa tis'ina juz'in. Masya Allah tahan, Allah tangguhkan, Allah simpan, Allah save 99 bahagian rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah, hanya satu diturunkan di dunia. Masa dunia yang akan jadi tujuan dan rahmat, beredarnya rahmat yang wak perebutkan di dunia itu hanya satu. 99 lain itu disimpan untuk akhirat, untuk surganya Allah. Itu nalah kita raih, itu nah kan kita usahawan mendapat aja melalui proses aktivitas amal di dunia. Jadi Allah di dalam surah Al-An'am ayat 32 kok menggambarkan tentang kalau kamu bersibuk-sibuk dengan dunia itu hanya sebuah permainan dan senda gurau. Janganlah kamu terlalu terjebak di situ. Kan bahasanya kan bahasa apa? Menjelaskan bahwa janganlah dunia menjadi prioritasmu, janganlah dunia menjadi tujuanmu. Waladarul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Dan sebenarnya akhiratlah yang sebenarnya yang terbaik bagi mereka yang bertakwa. Jadi mengko bagi awak yang beriman, bertakwa, patuh kepada Allah, Allah menggambarkan sampai awak yang terbaik itu adalah akhirat. Awak mendapatkan 99 rahmatnya Allah. Allah berikan surga kelak. Kan awak lah mengaji betah, lah mengaji bahwasanya dengan stok usia dan tersedia untuk awak, dengan totalitas amal ibadat nawak kerajuan, rasanya itu belum mampu menembus atau membayar atau menggantikan surganya Allah. Enggak selevel, lecukui lalu memadai lagi. Ahli sufi sama yang beribadatnya kerajuan taruh lay marasuan alun pantas rasul lalu seimbang rasul amal nanyu kerajuan itu untuk mengantarkan surga. Minta rahmat Allah. Doa wa mangko kalau wak kajo mah mangko setiap waktu baca rahmat Allah. Duduk antara dua sujud baca Rabbighfirli warhamni. Ketika mati di doa pulau atau untuk orang mati di doa pulau Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mangko ketika baca salam baca Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh rahmat Allah. Itu dan ingin warai supaya awak bisa mendapatkan akhirat yang terbaik, akhirat yang is the best. Karena akhirat itu tempat terbaik bagi orang yang bertakwa.
Afala taqilun. Ditutup dengan kata gugahan, menggugah. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Telah digambarkan istilahnya tara memilih kan. Cie adalah makanan lezat luar biasa. Iko makanan yang standar biasa-biasa saja. Kenapa kau pilih? Apakah makanan yang luar biasa limpahnya? Istilahnya onggo gadang, kemudian secara tampilan bentuknya menarik, rasanya lama banget. Sementara dan dunia aku digambarkan seperti hanya makanan ya biasa-biasa lah. Apa nak pilih doang? Tuyunan pakai etalase yang manca, yang bagus, yang tampilannya menggugah selera bawah. Berarti kalau orang yang berakal mana dipilih lagi kira? Itu istilah itu. Afala taqilun. Kalau orang yang pengguna akal, pastinya memilih akhirat, surganya Allah yang terbaik. Maka dunia itu sebagai tempat untuk mengantarkan kepada tujuan yang dimaksud, tujuan yang sebenar-benarnya. Jadi ada namanya tempat yang prosesnya itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak bisa sampai ke akhirat. Maka ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Maka dunia kau sampai kita beramal, kemudian tu beribadah, wa mengaji, maulang kaji, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat. InsyaAllah dilindungi oleh Allah. Oh dinaungi dek malaikat sendiri. Oh hujan banari, ia tu mencorok ke kepala Allah. Tapi Allah ko dari perjalanan rumah wa surang ke surau itu dinaungi dek malaikat. Ini tahu di sayu itu di kambangnya sayu dinaungi awak. Itulah nanti yang akan menaungi awak di padang mahsyar. Tak ada oleh perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Tak ada oleh payung pada saat itu kecuali payungnya Allah. Itulah istilah yang menaungi awak, yang melindungi awak dari terik panasnya matahari kecil sajangka di kepala awak. Bara tinggi itu. Sajangka barana tu ya. Itulah Allah gambarkan, maka dunia ini jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau cinta awaklah berlebihan ke dunia, akhirnya lupa bahwa dunia akan berakhirat. Mari kita persiapkan mental kita. Kalau kecil orang kini namanya positioning. Posisinya tuh posisi dunia dengan posisi akhirat. Menjadikanlah dunia itu di dalam genggaman awak. Jangan dimasukkan di dalam hati awak. Tapi jadikanlah akhirat yang berada cintanya di dalam hati awak. Ada. Coba berpikir secara awam gitu kan. Ada azab kubur. Berarti kita ada kubur. Dihidupkan kembali. Nah, hidupkan kembali. Dan kita ada juga yang setelah kita meninggal, awal kita sudah dimasukkan ke ilin, nggak tahu ya gimana. Itu yang satu. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang itu kan jasadnya dibakar, dibuang ke laut, jadi dia nggak dapat azab kubur gitu. Ini secara awam saya berpikir yang ada. Jadi mengajinya tentu awak menceliak kalau jasad secara physical evidence, secara kasat mata wajah dia, nan daging awak konyo kan menjadi kau dimakan dek cacing di tanah kau. Sementara orang agama Buddha tu dibakar kan secara kasat mata tu aja lah kamar suana nulai.
Nah, di sekolah tak duduk Hah? Ayo. Alat lebih dalam jadi alat. Jadi makanya awak tentu sebatas pengetahuan awak mencaliaknya secara fisik seperti itu. Tapi ketika manusia tu lah mati dan kemudian manusia tu inyo dibangkit arwahnya kan tetap jasad namanya. Nan arwah itu namanya jamak. Arwah itu roh-roh. Kemudian namanya rohnya itulah. Jadi makanya di situ dirasakan batu namanya roh merasakan sakit. Iyo. Kemudian daging lo kulit. Kanlah wak baca di dalam surah An-Nisa atau surah Al-An'am. Itu kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kan katakan Allah Ta'ala naslihim narajahan saupa nuslihim jahannam. Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Kemudian kalau di Paramasar juga begitu. Bahwa kalaulah dibakar kulit itu terganti lo kulitnya lain. Jadi bayang bahwa seolah-olah tidak merasakan. Di alam barzakh juga begitu. Tapi kan di sabian mah dimpinya berarti bahwa makhluk arwah itu juga merasakan seperti konsekuensi perbuatan amal ibadahnya. Terasa deh. Jadi makanya di alam barzakh dan di bayangan jasadnya nanilang kecenimis itu bentuk payah lo deh Tuhan mengatur mengolah seperti itu. Jadi semuanya itu ada rohnya merasakan apa yang dihukum atau diberikan balasan terhadap mereka. Jadi betul. Jadi mengkoi ketika di padang mahsyar itulah diazab. Jadi azab apa namanya jenazah kita yang kubur ini kan hancur. Jadi kan kalau secara berpikir kita diazab kubur. Jadi bukan yang jasad ini yang diazab lagi. Iyo mangkoi jadi kau jadi di saliannya ba acaronyo tu mangkonyo dia wak sama alun pengalaman walai alun balik walai sinan. Jadi yang pasti bahwa manusia di alam barzakh juga diazab dan manusia merasakan sakitnya azab tersebut. Lah, jadi dirasakan juga bahwa hancurnya fisik awak jasad awak kau tadi itu adalah gambaran betapa manusia yang melakukan kesalahan itu akan merasakan siksaan dari azab. Kan ikat Tuhan mah, dia minta ringan sehari jadinya. Sehari dia minta keringanan jadinya. Berarti begitu pedihnya azab. Jadi tetap merasakan masing-masing akan ada rasa bisa tagak lo, bisa duduk lo. Sehingga kalau tagak ditampa, dihimpi dan segala macamnya merasakan sakit. Maka jangan dibayangkan jasad nan seperti awak kini. Jasad awak nan kini kok kan hancur kok di tanah tu akan menjadi dimakan caciang tu. Kemudian orang Buddha tu dia dibakar. Nah, pokoknya disabian ketika kulitnya tu kullama nadijat juluduhum ketika dicelupkan, dibakar, dihancurkan kulit, diganti lo je kulit yang lainnya gitu badalnahum juludan ghairaha. Pokoknya manusia merasakan sakit dari azab tersebut. Begitulah kikiro. Maka bagi awak ya berlindung awak ke Allah Ta'ala pertama itu adalah dari azab kubur. A'udzubika min azabin nar, min azabil qabri, dari azab kubur. Yang kedua min azabi jahannam, daripada azab jahannam, neraka jahannam. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati.
Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Awak berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari jahit fitnah dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Itu awak memohon kepada Allah. Ya. Jadi nanti pada akhir zaman katanya kan ada yang muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Terus si Ya'juj Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj. Sendiri manusia apa bangsa lain? Apa maksudnya manusia atau apa itu? Ya'juj. Keturunan siapa ini mereka ini? Yang artinya akan banyak. Ya'juj dan Ma'juj itu sama Iskandar Zulkarnain. Lah ada dalam Al-Quran lah terjadi. Dan di akhir zaman itu yang disebut dengan Al-Masihud Dajjal. Nah, Dajjal itu nankah waspadai lenyo turun lo ditampe masjid berwarna putih tampe kelahirannya Nabi Isa Al-Masih. Nah, itu kemudiannya mengkafirkan manusia-manusia yang beriman kok. Nah, itu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka diutuslah Nabi Isa dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menghancurkan Dajjal dan kemudian balik kepada Islam balik. Itu je. Ya'juj dan Ma'juj makhluk-makhluk aneh. Jadi dibuat pagar, di pagar ada Iskandar Zulkarnain. Cara melukiskan, menggambarkan ada di dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi ketika bertanya tentang Iskandar Zulkarnain, jadi memang banyak ujian, banyak cobaan-cobaan gambaran tentang kehidupan. Berbagai macam bentuknya, dan itu adalah bahagian dari ujian dan fitnah. Di alam kubur itu awak ada juga namanya fitnah kubur, ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Nikmat kubur bagi orang nalai elok dan beriman yang mantap imannya. Tapi nikmat kubur ya istilahnya menjadi tempat peristirahatan dan nyaman dan santai menjelang kiamat. Bagi Nabi Rasul ada doa lah terpakai-pakai aja tadi menjelang hari kiamat. Dah tanya lain. Apa bingung kali? Misalnya saya tadi baca dari kalau si Ya'juj Ma'juj itu adalah keturunan dari anaknya yang namanya Sis. Dia tuh tinggi besar. Iya. Jadi dia tuh ingin kawin sama cewek, tapi waktu zamannya itu manusia itu takut menjadi nyonya ladang tapi bodoh dan takut jadi dibuatlah apa semacam apa patung berupa manusia. Maaf kalau aku menyebut vaginanya diisi dengan daging busuk, apa itu benar enggak? Jadi daging. Jadi itulah yang disetujui oleh si anaknya Adam ini menjadi manusia seperti manusia dong, menjadi makhluk seperti itu. Itulah yang berkembang, yang mempunyai sifat yang tidak bagus. Jadi Ambo berpikir anaknya Nabi Adam yang namanya bodoh gitu. Jadi banyak zaman dulunya tuh banyak yang bodoh gitu. Apa itu benar? Jadi Ambo jadi mikir. Nah, jadi kalau itu beda loh tuh, beda Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj kok peristiwanya memang ada di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam apakah surah Al-Isra atau surah Al-Kahfi yang lupa. Nah, itu bisa dicari balik tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj yang kaitannya dengan kisah Iskandar Zulkarnain. Kecuali nanti insyaAllah bersuntung bisa sampai tafsir awak harus dicari anunya ayatnya yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu tadi. Surah Al-Kahfi. Coba dicari tafsirnya dalam surah Al-Kahfi. Ayo, coba lihat.
Nah, anaknya dari Aus tadi. Aus mana beda nama kita itu kan Aus namanya. Di anaknya tadi itulah yang jadi yang di Zulkarnain tadi. Di pagar, di dindingnya. Ada penyebutan jidar di dalam itu. Dia tidak masuk manusia gitu kan asalnya. Tapi nggak tahu betul apa enggak. Ya, jadi artinya memang banyak peristiwa-peristiwa yang aneh itu disebutkan di dalam Al-Quran. Poinnya di situ. Jadi ada tokoh-tokoh penting yang kemudian bisa menyelesaikan dan menaklukkan atau mengunci makhluk-makhluk Ya'juj dan Ma'juj yang mengganggu itu. Itu namanya manusia makhluk-makhluk nama gaduh itu. Nama gaduh kok di karantina, diisolasi. Dibuatnya parit-parit pagar ada. Asalnya gitu kan, dari mana dari keturunan Adam juga, tapi bukan dari hasilnya itu bukan manusia seperti kita. Kalau memang kejahatannya itu memang Nabi Zulkarnain itu memang membuat macam apa dari tembaga gitu kan, yang sampai saat ini belum tembus oleh mereka. Jadi mereka banyak loh. Nah, itu yang gue bingungkan, asal itu bukan manusia, tapi maksudnya apa? Tapi berasal dari turunannya juga Nabi Adam, anak. Ya, dan jalan manusia dan manusia normalnya tentu sesuai dengan proses yang seperti yang terjadi. Kita kajilah nanti anunya lihat yang kita cek yang lebih mendalam terkait dengan cerita Ya'juj dan Ma'juj. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.